7 pertanyaan standar dalam sidang skripsi yang menjadi ukuran skripsi ini original atau tidak. Pertanyaan berikut ini adalah merupakan pertanyaan yang abadi atau sebuah pertanyaan yang paling umum ditanyakan oleh dosen penguji dalam setiap ujian skripsi. Namun, meskipun pertanyaan ini adalah merupakan sebuah pertanyaan yang umum, ternyata pertanyaan-pertanyaan ini menjadi ukuran buat Anda apakah mahasiswa uji yang bersangkutan membuat sendiri secara original daripada karya tulisnya atau meminta bantuan orang lain dalam membuat skripsi tersebut. Pertanyaan-pertanyaan berikut ini adalah merupakan pertanyaan yang 90% keluar dalam ujian skripsi. Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang ditanyakan apapun judul skripsinya, siapapun pembimbingnya, maka kemungkinan besar akan mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Namun meskipun merupakan pertanyaan yang sering dan berulang, tetapi tidak semua mahasiswa bisa menjawabnya dengan baik. Ikuti terus video ini karena juga berisi bagaimana tips dan cara menjawab pertanyaan yang benar dari pertanyaan yang diajukan oleh dosen penguji. Pertanyaan pertama, sebutkan judul penelitian Anda. Ini biasanya pertanyaan yang paling dasar, yang paling awal, yang sering dipertanyakan ketika misalnya mau ujian. Menjawab pertanyaan ini adalah hafalkan, bukan dibacakan. Maksudnya bukan dengan cara melihat karya tulis Anda atau skripsi Anda lalu Anda membacakan. Sebaiknya menghafalkan. Kenapa? Karena ini identik dengan apa yang ada dalam otak Anda, apa yang akan Anda raih dalam penelitian yang Anda buat, sehingga sebaiknya tidak perlu Anda membacakan, tapi cukup Anda sebutkan apa yang Anda hafalkan, sehingga hafalkan judul. Contoh judulnya, komunikasi antar budaya Jawa dan Bugis dalam proses akulturasi dalam perkawinan di Desa Kota Baru, Seberida, Kecamatan Keritang, Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Pertanyaan kedua yang kemungkinan muncul dalam pertanyaan sidang skripsi adalah apa yang melatar belakangi penelitian Anda. Melihat dari pertanyaan ini, Anda perlu ingat ada dua kata kunci penting dalam pertanyaan tersebut. Apa yang melatar belakangi penelitian Anda? Kata kuncinya melatar belakangi dan penelitian. Kita jawab dulu ya. Penelitian tentu jelas akan menemukan sesuatu atau punya tujuan. Tetapi ketika berbicara melatar belakangi berarti apa fenomena atau kejadian yang ada sekarang. Sehingga inti pertanyaan ini adalah apa yang akan Anda temukan atau mau Anda temukan dari penelitian ini, tentu dengan melihat kondisi yang ada sekarang. Contoh dari judul yang ada, misalnya fenomenanya adalah beberapa dari pria Bugis menikah dengan wanita Jawa. Jadi itu yang melatar belakangi sehingga Anda membuat sebuah judul ya, menjawab pertanyaannya. Pertanyaan ketiga yang sering muncul adalah mengapa Anda memilih objek atau lokasi penelitian tersebut? Ini kemungkinan ditanyakan juga. Mengapa Anda memilih objek? Mengapa objeknya adalah pernikahan atau asimilasi atau komunikasi antar budaya, akulturasi? Kenapa Jawa Bugis? Kenapa bukan Jawa Batak? Kenapa bukan Bugis Batak misalnya? Kan? Cara menjawab pertanyaan ini jangan memberikan jawaban yang subjektif. Misal dengan judul yang disebutkan tadi ya. Kenapa Anda memilih objek dan lokasi penelitian tersebut? Anda tidak boleh menjawab karena saya orang Bugis, karena saya orang tinggal di lokasi tersebut, karena di lokasi tersebut dekat dengan tempat tinggal saya, atau kebetulan saya sangat akrab dengan kepala desa di lokasi tersebut. Tidak ada hubungan. Itu sangat subjektif. Jadi jawabannya untuk pertanyaan ini adalah harus yang rasional. Contoh, dari total pernikahan pada tahun 2020, yakni sebanyak 100 pernikahan, 50 diantaranya adalah pernikahan antar Bugis dan Jawa. Selain itu dalam keseharian orang Jawa mengerti beberapa bahasa Bugis dan mengucapkannya, serta orang Bugis juga demikian. Meski begitu tidak semua orang Jawa mengerti Bugis, begitupun juga orang Bugis tidak semua mengerti daripada bahasa Jawa. Hal inilah yang kemudian yang kami ingin ketahui daripada komunikasi antar budaya mereka. Nah, kira-kira begitu. Jadi harus ada rasionalitas yang kita buat
untuk menjawab pertanyaan kenapa memilih objek dan lokasi penelitian tersebut. Kemudian pertanyaan keempat yang kemungkinan muncul adalah teori apa yang Anda gunakan sebagai landasan penelitian? Sangat mudah untuk menjawab pertanyaan ini. Sebutkan kata kunci dari judul, kira-kira begitu. Sebenarnya pada pertanyaan ini adalah kesempatan bagi mahasiswa untuk menarik perhatian penguji, karena ini menunjukkan sebanyak apa literatur yang Anda pergunakan. Insya Allah, mahasiswa tidak akan disangka banyak dalam pertanyaan ini, karena ini adalah landasan teoritik atau tidak bisa dirubah. Kenapa? Bisa jadi penelitinya sudah meninggal. Pendapat-pendapat atau teori-teori yang diungkapkan inilah teori-teori yang dimana penelitinya telah tiada. Yang ada kemungkinan adalah klarifikasi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan pengetahuan Anda dari teori yang Anda sebutkan tersebut. Tidak usah menghafal untuk bagian ini, sebab cukup Anda menulis dalam catatan kecil. Komunikasi antar budaya misalnya antara Bugis Makassar dalam proses akulturasi. Kata kunci yang ada dari judul ini adalah contohnya adalah akulturasi. Maka sebutkan apa kata kuncinya, kemudian siapa pakarnya dan apa teorinya. Misalnya akulturasi. Akulturasi itu ada beberapa pakar yang kami temukan, Pak. Di antaranya adalah Kuncharaninrat, Subani, John Weberi, Prober, dan Lauer. Di samping itu, kami juga menggunakan beberapa teori tentang komunikasi antar budaya. Contoh teorinya adalah Andre Elrich dan Dennis M. Ogawa yang menyatakan bahwa komunikasi antar budaya merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan oleh orang-orang yang berbeda kebudayaan, mulai dari suku, bangsa, ras, etnis, hingga kelas sosial. Jadi pada sisi ini kita sudah bisa mengembangkan daripada pengetahuan kita, landasan teori kita dari pengetahuan kita dari landasan teori-teori yang ada yang kita pergunakan untuk menyusun daripada skripsi yang kita buat. Sangat banyak untuk teori-teori ini. Hati-hati jangan terlalu banyak menggunakan teori yang dimana sebaiknya Anda menggunakan buku, karena biasanya penguji itu mengharapkan Anda menuliskan, Anda memberikan daripada judul buku. Hati-hati ya. Ketika misalnya tadi disebutkan bahwa teori yang ada sekarang yang kami temukan, yang kami dapatkan adalah teori menurut Kuncharaninrat dalam bukunya, ya kan? Jadi upayakan temukan juga judul bukunya sehingga Anda tidak tersesat ketika ditanya itu dalam buku yang mana, ya kan? Bisa jadi kan landasan teori yang kita pergunakan itu kita tidak ingat apa judul bukunya, kira-kira begitu. Baik. Pertanyaan berikutnya yang kemungkinan muncul dari sidang skripsi adalah metode penelitian apa yang Anda gunakan? Metode penelitian apa yang Anda gunakan itu hanya ada dua, metode penelitian kuantitatif dan atau kualitatif. Tetapi perlu Anda jabarkan juga metode kuantitatif dengan cara apa, kualitatif dengan cara apa. Itu Anda perlu menjelaskan dari apa yang Anda lakukan dari penelitian yang Anda buat tersebut. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana metode pengumpulan data dalam penelitian Anda? Metode pengumpulan data itu secara garis besar ada 4, wawancara, observasi, angket, atau study dokumen. Wawancara itu ada terbagi lagi, ada wawancara terstruktur, ada wawancara tidak terstruktur. Kemudian observasi juga demikian, terdiri dari observasi daripada narasumber dan lain sebagainya. Jadi di sini Anda menuliskan tentang bagaimana cara Anda menemukan data tentang akulturasi budaya antara Jawa dan Bugis tersebut. Apakah dengan cara Anda datang di sana duduk melihat sambil melihat aktivitas mereka untuk melihat mereka punya sinergi antar budaya misalnya begitu. Jadi metode apa yang dipergunakan? Oh, kalau saya datang ke sana saya menyerahkan kertas lalu mereka mengisi dari kertas itu tersebut. Itu adalah angket atau kuesioner, gitu kan? Ataukah kemudian saya datang ke sana hanya duduk saja melihat tanpa bicara, yaitu observasi, kira-kira begitu. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana hasil penelitian Anda? Hasil penelitian Anda ini sebenarnya kalau kita mau jujur dari 7 pertanyaan yang kita sebutkan ini adalah merupakan kunci dari pertanyaan 1 sampai 6. Ya kan? Bagaimana hasil penelitian Anda? Karena ini adalah merupakan ujian akhir. Berarti dia sudah menceritakan bahwa ternyata teori yang disebutkan oleh pakar A, pakar B dari penelitian saya tentang akulturasi ini itu tidak terjadi, karena tidak semua orang Jawa bisa menerima daripada
bahasa Bugis yang masuk dalam aktivitas mereka karena mereka tidak mengerti. Begitupun sebaliknya, orang Bugis juga tidak semua bisa melafalkan daripada bahasa Jawa dan lain sebagainya. Jadi dari hasil penelitian ini sudah menjadi sebuah gambaran hampir sama dengan menjawab pertanyaan tentang landasan teoretik yang dipergunakan dalam penelitian yang pertanyaan nomor 4 tadi. Pertanyaan nomor 7 ini adalah menggambarkan tentang sejauh mana Anda menguasai daripada skripsi yang Anda buat, sejauh mana dari landasan-landasan yang Anda pergunakan tersebut, lalu Anda membandingkan dengan realita yang ada di lapangan, lalu bagaimana menyimpulkan daripada judul skripsi tersebut. Jadi ada 7 pertanyaan yang berhubungan dengan skripsi dan sidang akhir bagi seorang mahasiswa yang cukup menakutkan, tetapi tidak usah takut karena dengan mengetahui trik-trik berikut ini yang sudah kami jabarkan, itu sangat membantu Anda. Terima kasih, mudah-mudahan membantu untuk Anda yang sementara mau menyelesaikan daripada penyelesaian skripsinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.